Wa yajibul wajib ala kulli mukallafin ing atas sebesar mukallaf syara'an ing dalam cara syara'i ayarifa yen to ngawuri iso kulo mukallaf mak ing perkara yajib kang wajib apa ma fi haqqi maulana dalam haqqi bendoro kita jalla wa azza wa malan perkara yastahibu kang mukhalaf wa yasima malan perkara yajib kang menang apa ma wa gada yajib sunah wajib ngale ing atas mukallaf ayat arifah yang ngawuri misal dari sepadane mengkono wajib mustahil jaiz fi haqqi rusul inna hayy rusul alaihi wassalatu wassalam ya ini ngersake sapa musannaf anautu musaan iku wajib syara'an dalam cara syara'i ala kulli mukallafin ing atas sebesar mukallaf baligul aqil yaiku wong kang balik kang berakal ayat arifah yen to ngawuri madu kira perkara kang mesti disebut lana ukra temen stune mukallaf bi anfadalik dalika kan ngawuri mengkono-mengkonone kabeh iku ya kunono so isi mukallaf iku minan muhaqqiqan li imanihi wong mukmin kang nyatakake marang imane ala basiratin fi dinihi ing atase kewaspadaan ing dalam agamane wa inna maqala misne ngendika sapa si musannaf ya'rifu kata-kata ya'rifu walam yakul orang ngendika sa muslim yazimu lafal yazimu isyarat karo isyarah ila anal matluba marang tuse kang dipurih fi aqaidul iman ing dalam kita iman iku al ma'rifatu ma'rifat wa yauti ma'rifatu al jazmul mutabiqu mantep kang sesuai dengan kenyataan sesuai dengan kebenaran iku al jazm mantep al mutabiqu kang nyocoki marang kebenaran ngan dalilin songko dalil wala yakfina ora cukup fiha ing dalam aqaidul iman apa taklid wa taklid wal jazu mantap fi aqaidul iman dalam kita iman bila dalilin tanpa dalil wa ila wujubil ma'rifatil marang wajib ma'rifat wa adam iktifa lan ora ning ala cukup taklid lan taklid dhahaba berpendapat sapa jumhur ahli ilmi akeh ahli ilmu kasyahabil hasan al-syari wal qadhi bakr al-baqilani wa imamil haramain wa haka ibn qassar an malik ayo jadi taklid itu enggak bagus ya. Jadi orang itu harus makrifat. Ini makrifat menurut istilah ilmu kalam itu adalah al-jazm al-mutabiq an dalil, mantap kepada yang sesuai dengan kebenaran, dan mantapnya itu dengan dalil, pakai alasan. Dalil maksudnya dengan alasan. Tapi kata-kata andalil ini halus kamu kasih catatan ini. Andalil itu maksudnya bukan mesti dalil ilmu kalam. Nah, dalil itu bukan mesti ilmu kalam. Dalil itu kadang-kadang orang itu punya alasan gitu, tapi tidak bisa mengatakan, itu pun juga sudah namanya ma'rifat. Seperti orang Badui ditanya, kamu kok percaya dengan Tuhan? Alasan kamu apa? Maka dia mengatakan, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa yadullu 'alas sair. Alaysa samawati wal ardu tadullu 'ala wujudil alimil khabir atau kama qala. Namanya keletong menunjukkan ada ontanya, namanya ada bekas menunjukkan ada yang jalan. Apakah wujudnya langit dan bumi tidak menunjukkan yang maha pencipta, yang maha tahu? Nah, ini juga sudah dalil, tapi jadi dalil itu maksudnya bukan mesti yang sesuai didasuki ini. Pokoknya orang itu mantep dan pakai alasan. Dan setiap orang itu punya alasan masing-masing. Kalau ahli ilmu kalam yuk pakai dalil akli seperti yang didasuki ini. Seperti orang-orang yang masuk Islam pada zaman Nabi dulu. Mana dia ini punya dalil-dalil akli seperti yang dikenal dalam ilmu kalam? Tidak. Tapi mereka itu melihat Nabi, keistimewaan Nabi,
setiap perkataan Nabi jadi kenyataan, mukjizat-mukjizat Nabi. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Nabi itu benar. Ketika mereka menyimpulkan Nabi itu benar, maka apa perkataan Nabi mereka terima. Nah, ini pun juga dalil. Ini juga dalil juga namanya. Jadi dalil itu alasan-alasan yang membuat orang itu mantep gitu. Jadi bukan hanya ikut-ikutan. Karena orang itu kalau ikut-ikutan, taklid itu namanya, itu ya nanti seperti air di atas daun kelor, ketemu sana, ketemu sini, ke sini. Berarti tauhidnya orang Wahabi itu tauhid ikut-ikutan. Walaupun perasaannya itu pakai dalil, tapi ikut-ikutan sebetulnya. Makanya kalau ditanya bingung, itu anak-anak jamaah Islamiyah itu jauhlah di Masjid Nabawi itu. Didatangi jamaah haji, didatang. Di mana Tuhan? Katanya dia. Maka yang biasa itu di pesantren, loh, Tuhan itu tidak boleh ditanyakan di mana. Allah itu sudah ada sebelum ada di itu. Makanya, oh, syahadat lagi. Ayo, kamu itu belum Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Kamu saya ajari sekarang ya, Tuhan tuh di atas aras. Ar-Rahman ala arsy istawa. Maka ada orang namanya Pak Kuswandi, orang Surabaya itu tanya, Ustaz, sebelum ada aras Tuhan di mana? Nah, kebingungan, saking bingung itu sampai dia itu langsung berbaring terus diem aja. Iya, sebelum ada aras di mana? Nah, diem aja. Nah, itu namanya tauhid taklid, yaitu jadi dia punya keyakinan itu tidak dengan alasan, cuman ikut-ikutan aja orang mengatakan. Dan ini orang-orang awam ini biasa begitu itu di kampung-kampung ini. Pangeran dur langit, biasa kan itu sebenarnya. Tapi ini kita harus husnudzon, jangan mengkafirkan orang begitu. Jangan, maksudnya itu ya dur langit itu maksudnya wis gak nutut pikiran pokoknya wis. Maksudnya ya keagungannya itu di atas segala-galanya gitu. Kita kalau ada orang begitu jangan kamu kafirkan, tapi kamu kasih tahu maksudnya di atas langit itu kekuasaannya itu namanya. Sedangkan Tuhan itu tidak perlu tempat. Justru semua tempatlah yang perlu dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu dengan aras ya yang perlu dengan Tuhan. Nah, itu harus bisa mengajarkan dengan jelas. Orang Wahabi itu aneh itu kalau dikasih tahu Tuhan tidak di atas ya di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Oh, kamu tuh kafir katanya. Karena kalau tidak di atas ya di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, berarti tidak ada katanya. Berarti kamu tuh mengingkari Tuhan. Oh, tidak. Tidak mengingkari Tuhan itu ada, tapi adanya Tuhan itu tidak sama adanya makhluk, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Karena dia ini laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau sifat-sifat itu dilepas dari sesuatu, bukan berarti sifat salbiyah itu bukan berarti terus bendanya tidak ada, ya kan? Kamu mengatakan tembok ini tidak melihat, tidak pula buta, ya kan? Apa berarti terus tembok ini nggak ada? Ada, tapi memang tembok ini tidak boleh disifati buta, tidak boleh disifati melek, karena yang punya sifat melek buta itu binatang, manusia dan sebagainya yang punya mata. Karena dia tidak punya mata, maka tidak bisa dikatakan melek, juga tidak bisa dikatakan tidur. Oh, manusia kalau tidak tidur, tidak melek, ya berarti nggak ada. Ya kalau manusia benar kalau itu. Manusia kalau tidak melek, tidak tidur itu berarti bukan manusia. Ya, tidak ada. Ya.
Tapi kalau batu tidak melek tidak tidur itu bener aja ya, ada batu tidak melek tidak tidur, ada batu jadi tidak lapar dan juga tidak kenyang, iya, karena dia tidak punya perut. Nah, maka tidak lapar juga tidak kenyang. Lah Tuhan itu bukanlah jirim, bukanlah benda, maka dia itu ada, tapi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Lah bagaimana? Laisa kamitslihi syai'. Lah cara berpikir begini ini yang diajarkan para ulama-ulama itu, orang Wahabi itu susah memahaminya itu. Berarti ada orang yang mengatakan Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, maka orang Wahabi itu bilang, wah ini kehilangan pangeran jadi ini. Lah nang dhuwur kae ning ngisor kae ning berarti ilang jadi ini. Oh, si ilang yang ndasmu kuwi. Sing ilang yang ndasmu kuwi. Dan ini saya ceritakan ini karena ini ditulis hampir setiap kitabnya orang Wahabi mesti ada itu, begitu itu. Pembahasan ini mesti ada itu. Sampai sebagian orang muhaddisin pun ikut-ikutan, seperti Imam Zahabi ngarang kitab namanya Al-Ulu. Pokoknya semua hadis yang ada alanya fauqa ditulis semua di situ. Pokoknya Tuhan itu di atas, katanya dia. Walaupun Imam Zahabi itu ya pakar dalam bidang hadis, tapi dalam masalah ini sangat lemah itu, sangat lemah. Dia tidak memahami apa yang dia katakan. Itu kadang-kadang pakar dalam satu ilmu tapi sangat tidak tahu dalam ilmu yang lain. Jadi hati-hati. Ghazali mengatakan bahwa kita ini tidak boleh merubah-merubah sifat-sifat atau asma-asma Allah yang dalam Quran hadis itu. Susunannya itu nggak boleh dirubah. Kalau karena susunannya kalau dirubah itu nanti kesannya lain. Manyadullahi innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Sesungguhnya orang yang baiat, janji setia kepada engkau hai Muhammad, mereka ini sebetulnya adalah janji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka.